Tapi bola liar akhirnya masuk ke MLB, PBNU. Nah, sebelumnya belum pernah. Indikasi-indikasinya yang dijadikan isu MLB ini, apa memang karena pengurus PBNU ini sudah offside atau sudah menimbulkan kekacauan di bawah atau gimana itu? PBNU, tapi dari satu sisi lagi didorong oleh rakyat bawah, ditanyain ini kenapa PBNU kayak gini, ini kenapa PBNU kayak gini. Nah, kalau itu bisa dikoordinir oleh tim yang mau MLB ini, jadi tuh barang. Disebutin tidak bisa diulang. Analisis saya bukan masalah ini, karena pengurus PBNU udah nggak ada sekarang. Gus Ipul jadi menteri. Tapi kan nggak ini. MLB ketuanya lagi Gus Yahya, terus pengurusnya yang baru. Yang kemarin pada ribut-ribut itu rukun salaman selesai. Tapi kan MLB itu nggak pernah terjadi dengan ketua yang sama. Baru yang Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera, terutama kaum underground, underline di bawah garis kesejahteraan. Oke. Kali ini kita berkumpul lagi dan seperti biasa lah, kita ngobrolin soal isu yang sedang berkembang. Sepertinya memang setelah isu-isu politik sebelum-sebelumnya sudah mulai meredup, sekarang sebenarnya sama aja politis, cuman instrumennya berbeda polanya. Nah, mungkin teman-teman semua juga sudah mengikuti di berbagai medsos, platform medsos, bahwa saat ini sedang ramai ada isu muktamar tandingan atau muktamar luar biasa, ya, MLB. Kalau kemarin kita bicara soal MLB di PKB yang 2 episode, ternyata teman-teman juga menikmati itu. Sekarang kita sepertinya yang lagi sedang bergulir, ya, ada isu tentang MLB PBNU. Nah, ini nanti ada kaitannya apa tidak dan bagaimana pola sebenarnya, ya, kenapa ada isu-isu itu dimunculkan terus-menerus, bahkan sudah konferensi pers dan seterusnya. Oke. Mungkin biasalah kalau ngobrolin soal NU yang kiai dulu lah ya. Nah, kiai ini isu-isu yang sudah berkembang di publik ini soal MLB sebenarnya bagaimana gitu di bawah? Ya itu biasanya doa terakhir. Isu di bawah bagaimana ini? Yang saya cermati begini, yang saya cermati justru bola liar ini belum berhenti. Bola liar ya. Iya, tarik ulur tentang kepengurusan PKB sebelumnya kan. Iya. Tapi udah ada SK-nya kalau PKB udah aman. PKB aman. Tapi bola liar akhirnya masuk ke MLB. PBNU. Nah, sebelumnya belum pernah. Makanya butuh mekanisme, makanya ada seorang kiai juga kan, ibaratnya Gus lah, yang mengatakan bahwasanya MLB bisa dilakukan karena sudah ada dukungan dari 300 lebih PC. Dan juga ada lebih dari 12 PW yang mendukung MLB. Iya, yang mendukung MLB. Enggak tahu itu datanya provinsi betul. Ya. Itu klaim ya. Itu klaim. Itu. Dari PCNU aja ada 300 lebih. Terus untuk PW itu 23. Ya. Terus untuk PCNU-nya, PC internasional, PCI NU itu sudah ada 12 negara. Makanya lumayan ya. Itu kalau dari Facebook, berapa dari Facebook? Iya benar. Belum dari netizen yang memang ikut menggoreng di situ. Ya, saya ketemu dengan pengurus yang di bawah, baik itu ranting ataupun MWC, itu ketika melihat polemik itu adanya MLB, mereka malah nggak begitu paham apa sih yang diperebutkan gitu. Ya udah tugas dia sekarang nih menjelaskan sebenarnya apa isu mendorong MLB maksudnya. Enggak mendorong juga, menjelaskan aja gitu loh. Bahaya kalau mendorong gitu. Iya, artinya dari seorang Gus mengatakan bahwasanya ada beberapa dosa-dosa PBNU. Ketika baru diangkat bendahara umum kena kasus. Oh itu ya. Habis itu ada politisasi bahwasanya ketika nanti kita uraikan nanti itu. Ini aja Jaya.
sebenarnya di dalam sejarah NU itu pernah ada tidak MLB itu? Belum pernah, karena dulu kan sakral banget. Ada ulama-ulama khos yang ketika sekali dehem itu diam semua. Emang maaf, sekarang nggak ada ulama khosnya? Oh iya. Ya, coba tanyakan kepada Ada. Ada. Oke, ada. Nah itu silakan. Kalau menurut saya apa mungkin karena tidak adanya tokoh yang bisa meredam itu gitu loh. Yang pada akhirnya bola liar itu terus bergulir begitu saja. Tapi meskipun tadi yang bertemu dengan itu belum paham, tapi kayaknya kalau mengikuti terus itu kayaknya paham lama-lama. Ya kalau mengikuti ini juga kayaknya paham. Kalau mengikuti podcast kita paham alurnya kemana. Tapi yang jelas belum pernah terjadi MLB di PBNU. Belum Pernah. Mungkin nyari juga lihat dulu ya. Ya kalau soal MLB ini terkait dengan PCNU yang berjumlah sekitar 400-an lebih lah, hampir 500 ya kan. PCNU semuanya. PCNU itu cabang ya. Cabang NU. Karena memang kalau di muktamar itu yang memilih ketua PBNU kan cuma ketua Tanfidia doang. Satu orang, satu PC satu doang. Satu doang memilih. Jadi ketika muktamar itu ada sekitar 3, semua kalau ada satu orang calon dipilih 300 pasti menang ya, karena ketua PC kan cuma PCNU jumlahnya cuma nggak sampai 500, 400 berapa gitu setahu saya. Kalau salah ya nggak tahu, itu setahu saya lah. Pikiran segitu. Jadi dari karakteristik PCNU ini memang kan hampir semua PCNU itu kebanyakan ya pada ininya adalah kiai-kiai kampung atau kiai-kiai biasa standar. Kalau di Jawa nih kebanyakan kayak gitu. Ngurusin ngaji, punya madrasah, punya sekolah, dan cenderung masih angkatan yang bukan media sosial ya, bukan terlalu aktif di media sosial. Mungkin penggiringan opini oleh orang-orang yang mau MLB ini ya kurang masif mungkin. Atau tadi klaim yang ada 300 orang itu juga belum tentu, sulit dikonfirmasi. Betul. Sulit dikonfirmasi itu kebenarannya, sulit dikonfirmasi. Bisa aja emang klaim atau klaim. Saya rasa sih klaim. Sulit lah untuk ini. Tapi mengatakan itu benar. Para penggerak MLB ini kayaknya bikin hotline gitu ya, yang aspirasi itu loh. Jangan-jangan di situ datanya, tapi yang nggak tahu kan yang isi juga bisa aja anonim gitu kan. Nah, MLB, PKB, PBNU ini apa masih ada irisan dengan PKB atau tidak? Kalau kita lihat perjalanan yang tadi ya sudah dijelaskan bahwa benturan awalnya kan memang benturan antara elit NU dan PKB, PBNU lah dengan PKB yang awalnya MLB Muktamar tandingan PKB dan seterusnya bergulir. Terutama yang paling getol bersuara kan Gus Ipul ya. Sekarang diem udah dapat. Udah diem setelah dapat kue sebentar lah. Baru syukuran. Baru syukuran mensos. Selamat ya Gus Ipul. Nah, benturan ini kemudian makin liar sampai ya kan PBNU ini kan mengapa muncul tiba-tiba ada MLB PBNU ya, ada faktor irisan dengan PKB juga ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang sebagai inisiator MLB di dalamnya juga ada orang PKB seperti Imam Jazuli itu kan tokoh PKB ya. Sering Caimin main ke Salam ada irisan. Nah tapi kita juga jangan meremehkan juga, bisa jadi ini juga suara dari bawah misalkan dari sekian ratus memang tidak bisa dibuktikan, karena yang bisa membuktikan adalah SK nanti ya. SK cabang yang ditandatangani Tanfidia pernyataan secara resmi kop cabang gitu ya. Meskipun itu juga nanti bisa dipalsukan kan gitu. Tapi ada legal standing, bisa jadi muktamar ini akan terjadi, tapi soal legal standing belum tentu kan gitu ya. Tergantung Kemenkumham ya. Kemenkumham. Ini kalau soal Kemenkumham banyak. Sekarang lagi musik lagi hobi belah-belahan. Jadi dua, lagi hobi.
termasuk Kadin itu kan nggak jelas juga MLB-nya apa namanya kemarin. Iya. Arsyad. Enggak ininya. Iya, sampai Pemilihannya diusir. kan katanya Iya, kan iya. ada yang bilang ini nggak jelas pemilihan. Itu aja bisa disain oleh Kemenkumham. Iya. Bisa jadi yang MLB ini yang cuma ini kalau didukung oleh Kemenkumham ya bisa disahkan juga. Tapi bener sejarah nggak pernah terjadi MLB itu. Seingat saya tidak. Dulu era Soeharto ada yang bilang pernah. Waktu siapa sih itu yang di Abu Hasan. iya Itu memang waktu itu memang lagi acara kenceng-kencengnya. Ketika itu waktu di Cipasung, Abu Hasan didesain oleh Pak Harto waktu itu. Gus Dur dipaksa untuk naik lagi karena memang cawe-cawenya Pak Harto waktu itu. Di muktamar resmi Sampai ya. muktamar resmi, dan itu memang dijaga oleh Angkatan Darat waktu itu. iya tapi sempat terjadi utama tandingan di Iya, ada Muktamar Harjo, kan? iya. Iya setelah Gus Dur menang itu kubu yang kalah tidak terima. Iya. Kekuasaan itu ya. Tapi Iya. memang tidak didukung oleh Kiai-kiai. arus bawah Iya, Iya. iya. dan kiai-kiai tertentu juga tidak inilah nggak isunya nggak sebesar sekarang lah. Karena kan Gus Dur saat itu didukung oleh Kiai Khos semua. Kayak host, Iya. habis itu bagaimana cengkraman pemerintah masa itu. Iya. Kalau dulu mungkin ya face to face dengan Iya, dengan iya, pemerintah. Sekarang Dan media sosial juga nggak sekuat sekarang. Iya, iya. Sekarang bukan orang NU aja bisa ngomong NU gitu loh. Sekarang jadi repot. Saya bayangkan sih sebenarnya PCNU ini mungkin untuk sampai sekarang, untuk sampai saat ini mungkin dari 100% PCNU mungkin 20% yang ngomongin MLB. Mungkin ya, mungkin Iya, iya, iya. secara omongan organisasi. Tapi mereka mungkin didorong oleh isu publik, warga-warga NU kultural, apalagi yang anak-anak NU yang kuliah atau aktivis IPNU, aktivis PMII yang ngomongin tingkah pola PBNU. Dan nanya kemana mereka? Nanya ke PCNU. Nah mereka PCNU lagi pusing jawab itu. Padahal PCN itu resmi ya. Ya ini Tapi nggak bisa PCNU. jawab. Kan Nggak bisa perwakilan jawab. daerah, ya. Mereka dalam satu sisi menghormati pengurusan PBNU karena mereka anggota salah satu turunan dari PBNU, tapi dari satu sisi lagi didorong oleh rakyat bawah, ditanyain ini kenapa PBNU kayak gini, ini kenapa PBNU kayak gini. Nah Iya. kalau itu bisa dikoordinir oleh tim yang mau MLB ini, jadi tuh barang. Tadi disebutin bisa diulang nggak? Tadi intelektual NU yang berkuliah. Iya. Siapa lagi? Ya santri-santri yang melek Santri-santri, media sosial, terus? sama apa namanya, ya masyarakat umum Harus yang bawa lah. Harus bawa. yang pokoknya yang melek media sosial bisa memikirkan hal yang nggak perlu dipikirkan. Itu kan kayak gitu kan kerjanya mereka. Sebenarnya kan Tapi Ya. ada satu lagi yang belum disebut itu. apa? Orang NU yang punya posisi di Kementerian Agama. Ya, Gimana tuh, mungkin. Orang NU yang Orang NU yang posisi. kebetulan juga punya jabatan di Kementerian Agama. Ya kalaupun direktur UIN misalkan itu kan juga Itu di bawah Kementerian Agama. biasanya kalau orang NU yang Itu kritis juga. punya ya. posisi di Kementerian Agama itu orang struktural biasanya. Nah itu Jadi 2% clear. dari yang tidak kita obrolkan tadi 2%. Itu clear tuh nggak ada dorongan untuk MLB itu jelas karena Tapi udah- kalau kita lihat kecenderungan orang warga NU ya entah dia profesinya apa, memang kita hobi diskusi dimanapun ya, ngobrol, Iya, kongko apa di warung kopi yang mungkin ya dia bukan pengurus NU misalkan, ya, ya. kayak kita kan bukan pengurus NU ngomongin NU gitu. Tapi tadi soal Tapi NU Kita pengurus di NU, tempat- Pak. di tempat-tempat kayak kita. NU underland tapi gitu. ya tadi soal PCNU masih berpikir gitu atau keraguan itu bisa dilihat dengan tidak banyak atau baru sedikit yang menyatakan penolakan muktamar Iya. Luar biasa. luar biasa PBNU, MLB PBNU. Kan baru bisa, di media bisa dilihat tuh. Jawa Barat ada apaan? Apa? Yang diklaim Jelas-jelas. Yai Imam Jazuli, ya itu yang nolak kan cuma 8, selebihnya menerima. Iya. Jakarta, Jaksel ya. Ya, Jaksel sih menolak. Menolak, jelas. Sama. Masih pamfletnya agak ambigu. Nah, kalau misalkan betul-betul satu suara, ya harusnya secara bersama ya. Cek Ya. Kan syaratnya penolakan gitu. syarat MLB itu kan bisa dilaksanakan kalau memenuhi quorum 50% plus 1 ya. Iya, itu artinya kan PCN itu juga menghitung. Ya. Kalau terjadi seperti apa, kalau tidak seperti apa. Tapi yang jelas memang tadi dikatakan bahwa ada irisan dengan PKB ya. Dan di sisi lain orang-orang arus bawah ini kurang begitu mengerti isu yang sebenarnya dipakai untuk
menggulirkan MLB ini apa gitu. Jadi tegasnya itu irisan dengan PKB ini gimana gitu. Kan kalau Muktamar tandingan sudah mulai redup, muncul MLB PBNU itu kan kayak bergantian gitu loh. Ya kalau kita lihat ya ini kan cuma menjaga isu sebenarnya ya. Sampai tanggal dipelihara ya. 20 Oktober menjelang Prabowo dilantik. Seperti yang dikatakan ini masih ambigu ya, seperti pidato SBY beberapa hari yang lalu. Tidak mungkin ada matahari kembar ya. Mungkin setelah pelantikan Prabowo ini tidak mungkin ada matahari kembar, bisa aja diartikan bahwa matahari kembar itu Prabowo dan Jokowi. Kalau menjaga isu ini bisa jadi kan PKB dengan ini, mungkin PKB nggak bodo amat ya, udah ada mau LIB mau enggak, tapi menjaga isu ini sehingga nanti posisi PBNU tidak dilirik lagi oleh Prabowo. Karena memang posisi PBNU diakui ini sangat dekat dengan MU. Pak Mun. Itu mungkin nanti jaraknya apakah kemungkinan akan terjadi apa enggak, tapi kita tarik kembali ke belakang nih. Indikasi-indikasinya yang dijadikan isu MLB ini, apa memang karena pengurus PBNU ini sudah offside atau sudah menimbulkan kekacauan di bawah atau gimana itu loh? Ya tadi yang diungkapkan oleh salah satu Gus itu, bahwasanya ketika memulai kepengurusan awal saja bendahara umum tersangka. Habis itu ada politisasi ketika 1 abad Nahdlatul Ulama. Politisasi gimana? Artinya apa? Di situ sebagai ketuanya itu BUMN. Pak Erick Thohir. Nah, habis itu muncul lagi di kepengurusan baik di PW, PC, ada penekanan, ada tekanan dari ada pemecatan segala macam. Kita ingatlah Jawa Timur seperti apa waktu itu. Yang dipecat itu kiai loh ya. Iya. Dan kiai lurus loh menurut saya. Kiai semua. Dan itu ada irisan dengan Pilpres kemarin. Iya, dan PBNU terlalu masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Padahal ketika sebuah ormas sebesar Nahdlatul Ulama seharusnya itu menjaga marwah menurut saya, menjaga marwahnya biar nanti integritasnya itu terjaga. Ini tidak, justru masuk ke dalam. Itu tambang. Nah, konsensi tambang justru menjadi polemik yang disoroti oleh ormas lain. Israel apalagi udah pokoknya dengan berbagai polemiknya, makanya terus disitulah ada dorongan untuk MLB. Ya kan ada bilang itu kan serangan dari luar. Ini bukan serangan dari luar ya, ini dari dalam. Dari dalam. Ini bunuh diri. Bunuh diri ya. Problemnya itu diproduksi dari dalam. Tapi perlu kita lihat juga kan untuk MLB tadi yang PBNU bisa jadi akan menyanggah itu kan tuduhan. Tuduhan bisa dibuktikan apa tidak bahwa PBNU terlibat dalam politisasi. Tapi sejak awal kan memang tidak ada secara tertulis. Kan biasanya yang menjadi bahan alat dia terlibat apa tidak kan ada instruksi tertulis. Ya. Nah, jadi suara-suara itu ya akan terpatahkan kalau tidak bisa dibuktikan. Beda antara ketika tertulis dengan langkah yang dilakukan gitu. Artinya kelihatan tetap. Iya, langkahnya terlihat, tapi tertulis tidak. Iya. Ini kayak itu omongan Rocky Gerung. Kalau fakta ada buktinya bukan fakta, itu emang udah kebenaran. Ya, fakta yang kita bicarakan. Kalau dalam legal standing, apa legalitas itu harus ada. Betul. Harus bisa dibuktikan bahwa si A terlibat ini, si B terlibat itu. Nah, tapi dalam hal ini bisa juga MLB dengan landasan ya tidak selalu, tapi bisa landasan moralitas karena kita Nahdlatul Ulama. Betul. Iya, moralitas. Nah, kira-kira misalkan kita harus merujuk pada kepemimpinan PBNU selama Gus Yahya, kesalahan atau dosa apa saja yang berkaitan bahwa ini tidak layak dilakukan oleh ormas keagamaan Islam. Iya, ya kalau di ADRT kan bisa dilaksanakan kalau emang pengurus kayak ketum, wakil ketum, Roisam dan wakil Roisam itu melakukan pelanggaran itu loh. Tapi pelanggaran ini kan juga kadang bisa agak-ulur gitu. Yang ukur itu pelanggaran siapa? Nah, iya. Yang tambang yang jelas-jelas merusak alam, bertentangan dengan muktamar, kita bisa, PBNU bisa menyanggah dengan kebutuhan. BU dan
teori kalau maming itu bukan kalau yang bendahara. Maming itu soal pribadi. Soal pribadi, tapi kesalahannya bukan ke bendahara, kemudian tersangkanya apa dari sebelumnya, era sebelumnya. Kalau mau menembak itu ya misalkan bukan membuktikannya ya ketika PBNU memberikan pendampingan hukum. Nah itu ada apa namanya kop resmi PBNU ada mendampingi maming. Iya. Tapi begini, sebagai ormas Islam yang menjaga marwahnya dan mengutamakan cita-cita moral para kiainya, ketika bendahara umum yang dipilih itu yang bermasalah kan nggak mungkin juga mereka nggak tahu itu nggak bermasalah. Nah iya, blundernya kan di situ. Akhirnya secara yuridis itu tidak bisa digugat secara langsung ya, tapi secara etik itu saya nggak tahu ya perasaan para kiai itu melihat situasi itu. Ya itu tadi kalau kita melihat ya tetap tadi MLB itu nanti layak kenapa di MLB yang kamar luar biasa yang digagas sama Gus Salam dan Julian kawan-kawan itu harus bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan PBNU. Ya, apa saja yang memang PBNU itu layak untuk di MLB dan harus disosialisasikan ke bawah gitu. Karena itu tadi nggak ada bukti secara tertulis, tapi kan harus bisa diaspirasikan oleh masyarakat bawah berkaitan dengan moralitas, dengan etika dan lain-lain itu. Sebenarnya apa ya, waktu MLB PKB nongol, PKB secara institusi itu tidak pernah bersuara tentang MLB PKB. Yang ngomong kan Garda Bangsa, anak buahnya lah yang ngomong. Nah, ini apa namanya, cabang mana ya ini PBN ini beda nih, baru 1 hari atau kemarin apa baru hari ini ya berstatement. Statement PBN soal MLB tidak ada cabang dan wilayah yang mau ikut. Yang ngomong PBNU, berarti ini lagi panik PBNU. Iya. Apa yang direspon gitu? Dia ngerespon soal MLB ini. Gak ada yang disuruh apa PC-PC-nya gitu loh. Ya kalau yang ngomong PCA saya tidak setuju, PC itu bagus. Jangan-jangan emang gak ada yang bisa disuruh. PBNU. Nah ini Anda meremehkan. mandiri berarti ya. Ini yang mulai agak panik mungkin, atau memang ya spontan aja, nggak tahu karena ditanya wartawan mungkin spontan dijawab. Tapi responan itu tuh membuat tidak elegan lagi gitu. Ya, bisa saya contoh. Tapi kan emang ketum sekarang suka itu komentar yang receh juga di komentar. Ya, saya kira kan imajinasinya begini ya. Kalau beliau aku yakin didukung PC-PC kan tinggal silahkan tanya saja pada PC-PC. Aman. Lebih elegan aman. Itu percaya diri, percaya diri tinggi. Artinya dia juga yakin didukung gitu. Itu kan nggak yakin ya? Itu saya nggak tahu. Kan mestinya begitu ya. Saya membayangkan ketum yang lama pasti begitu. Iya, beritanya. Silakan tanyakan doa itu. Nah, ini kalau kita lihat inisiatornya, kalau dia saja, kalau tidak ada di belakang tokoh besar, ya itu hanya gerakan moralitas. Iya. Nah, gerakan moralitas itu penting. Itu akan mempengaruhi publik bahwa PCNU dan lain-lain bahwa PBNU layak untuk di MLB. Tapi gerakan moralitas tanpa di belakang didukung orang yang punya ketokohan kuasa lah, itu sulit terjadi. Sulit. Ya. Oh ya, saya mau tambahkan satu lagi. Kita menyebutnya apa ya? Mungkin konflik PBNU dan Jatman ini juga. Ini gini, kayak seperti dua mata pisau ya. Apakah harus memposisikan diri membela Habib Lutfi atau tidak? Dalam situasi seperti ini itu kadang-kadang ngaruh. Kan ada plus moral. Dia kan? poros tengah kayak soal. Iya, maksud saya itu PBNU bisa memanfaatkan ini misalnya biar dapat dukungan daripada habaib dan lain sebagainya. Ini gamang. Jadi ini situasi yang sangat rugi gitu. Kan orang ketika menolak dia dapat dukungan moral dari sebelah sana. Tapi ketika dia menerima itu sebagai bagian Habib kita bela, dia dapat dukungan dari sini. Nah, ini masalah kita nggak dapat dua-duanya. Artinya kembali ke tadi ya. Harus dikasih tahu. Ya, tadi kembali ke soal selain moralitas. Moralitas oke lah, itu macam-macam itu. Nah, pasti ada gerakan moral. Ini terjadi pasti selain ada gerakan politik, ya moralitas pasti ada yang muncul. Apa yang membuat mereka bergerak di MLB. Tapi perlu patut kita curigai di belakang itu siapa? Yang kalau misalkan MLB terjadi, ini kan berarti ada penggerakan apa ya?
pengurus ya, masa atau pengurus, misalkan pengurus jadi dari berbagai provinsi, siapa yang membiayai pesawat, siapa yang membiayai dan lain-lain. Iya, akomodasi lah ya. Akomodasi dan lain-lain. Tapi Negaraan, wacana MLB ini apa sudah ada kiai host yang berstatement? Itu yang saya tunggu-tunggu dari saya tunggu. Ibaratnya apa? Sekarang kan bermainnya di arus kiai-kiai tengah lah ya. Tapi kayaknya Nah, apakah sudah sowan gitu kayak model Imam Jazuli atau Gus Salam sudah merapatkan barisan ulama-ulama di pesantren. Nggak akan ada kiai yang berstatement soal MLB. Soalnya kayak di Cirebon kemarin kan yang muda-muda semua. Iya, nggak ada. Katanya kiai Cirebon yang sepuh juga nggak ada konfirmasi. Gus-gus semua. Tapi kayaknya siapa yang Banten itu? Abu Mutadi. Iya, Abu Mutadi itu disewani oleh presidium MLB. Ya disewani. Maksudnya itu kan moralitas juga, maksudnya mendoakan gitu loh, mendukung dan seterusnya. Enggak, itu nggak bisa masuk hitungan. Soalnya datang ke acara, nah itu Enggak, kalau untuk kita menunggu situasi kayak host berbicara soal MLB, pasti enggak. Karena ini MLB kan istilahnya ya apa ya? Ini kan kotoran ya bahasa kasarnya. iya, pertarungan politik. Maksudnya kayak Abu yang tadi disewani oleh orang-orang MLB. Diterima Dan pasti. bicara soal mendoa dan dukungannya Buya dan sebagainya, ya saya dukung dan sebagainya gitu. Saya kita nggak seperti ini pernah di podcast kita sebelumnya. Ini kan kita kan bisa pakai episode ya. Lupa saya. Kan kita pernah bicarakan bahwa PKB ini kotoran yang mau diambil oleh PBNU. Enggak, harus klarifikasi, maksudnya bukan kotoran, tapi politik itu berkotor-kotor. Ya, bahasanya itu ditonton lah. Itulah. Tanda kutip ya. Tanda kutip ya. Politik itu kotor. Seolah-olah kotoran kok mau diambil, kotoran kok mau diambil oleh PBNU gitu kan. Kita waktu podcastnya bertanya-tanya. Nah, apa karena itu jadinya akhirnya sekarang kotor-kotoran jadinya karena kena imbas dari mau ngambil kotoran. Sebetulnya yang ideal ya. Kalau misalkan partai politik seperti PKB mencoba memposisikan diri dalam pemerintahan yang baru agar mendapatkan apa yang diharapkannya, posisi dan lain sebagainya, itu adalah pekerjaan partai politik. Ya, jelas. Maka ormas sebesar PBNU itu harus jauh lebih besar daripada keinginan Mulyono. Jadi kalau ini bertarung di pemerintahan yang baru dan di sini ada Mulyono, PBNU itu di atasnya lagi. Harusnya seperti itu. Jadi daya tawarnya tinggi, bukan lagi Kalau soal itu kita harus bertanya lagi, sikap PBNU terhadap Mulyono ini apakah sebagai balas budi atau sedang mengasih proposal seperti episode sebelumnya? Iya, sebenarnya. Kalau ini sedang derajatnya lebih tinggi mana ya? Ya kalau balas budi berarti kan tinggal gajinya udah duluan. Oh, balas budi udah cair. Gajinya duluan. Ini tinggal ya kerjanya. Kalau proposal berarti masih mengajukan konsep, ada deal-dealannya masih berlangsung. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Itu maintenance-nya aja. Iya. Berkaitan dengan pengaruh penguasa. Kalau MLB nih ya, MLB itu terjadi. Muktamar ya NU, Muhammadiyah dan lain-lain lah, muktamar orang-orang besar. Ya institusi seperti Kadin itu, ya sedikit banyak tetap ada intervensi penguasa. Nah, kalau ada MLB, nah ini masa didukung penguasa apa enggak? Pertama, kalau kita lihat daya dorongnya MLB ini, pakai hotline saja sebenarnya menunjukkan bahwa dia butuh dukungan moral. Belum ada kepastian dari IPCN-IPCNU. Pakai hotline. Nah, ngirit. Yang kedua, tokoh siapa yang kemudian? Kan MLB itu berarti ada ketua. Ada ketuanya. Siapa yang disodorkan? Salam. Sampai saat ini gitu. Belum ada. Kalau lihat panitia MLB yang sering nongol ya Gus Salam sama Imam Jazuli itulah. Bisa aja yang disodorkan Ki Marzuki Mustamar. Iya, bisa jadi podcast Gus Salam bilang nggak gitu? Iya. Bisa jadi kayak gimana? Mustamar.
Tapi sudah indikasi kemungkinannya seberapa persen kemungkinan terjadinya MLB ini? Apa ya petanya apakah bisa mungkin terjadi sebelum Prabowo atau setelah Prabowo akan jadi petanya beda lagi gitu kan, bisa dibaca tuh. Kalau tidak ada dukungan dari arus yang lebih tinggi dari ulama-ulama ya, kalau tidak ada dukungan dari ulama sepuh, paling ya ini hanya gimmick saja menurut saya. Ya. Tapi kalau udah ditorongkan dari penguasa, ya itu pilihannya kan dua. Kalau tidak ada dukungan dari kiai sepuh atau kiai sepuh masih ragu untuk mendukung A dan B, pilihannya cuma satu, penguasa. Jadi prediksi saya sih, kalaupun ini ada MLB seumpama jadi setelah 20 Oktober, setelah pelantikan Prabowo. Karena jelas kalau untuk PBNU sekarang masih di posisi yang aman untuk sekarang, karena memang dekat dengan pemerintah. Buktinya kedekatan bisa dilihat, konsesi tambang dikasih duluan, menteri, orang pada demo malah diundang ke istana. Itu kan udah. Tapi kemungkinan setelah Prabowo dilantik itu indikasinya apa? Ya apakah memang tadi yang disebutkan beliau, MLB ini butuh dana dan butuh dorongan. Iya. Kalau orang-orang ini Prabowo dilantik dan pihak Prabowo mensepakati untuk MLB, artinya ada support logistik lah, tidak bisa dipungkiri. Ya, bisa jadi terjadi setelah 20 Oktober, karena ibaratnya si Mulyono ini sudah tidak punya instrumen politik. Sedangkan PBNU ini dekatnya atau dikepakan di ininya Mulyono gitu. Dekapan keteknya Mulyono ya. Dekat, sangat dekat selama ini. Kalau konsentrasi politik akan kelihatan nanti setelah 20 Oktober. Setelah Jokowi lengser, kemungkinan PBNU sudah nggak punya instrumen penguasa. Kita lihat nanti. Ya belum kelihatan, kecuali misalkan PBNU ya sama Prabowo juga merapat. Kalau tadi kan kita lihat isu MLB ini kan pasti akan selalu kencang, semakin besar menjelang 20 Oktober. Karena ini kalau menurut saya ini menjaga momen PKB untuk dilirik oleh pemerintah. Karena kan NU sendiri di pemerintahan, warga NU sendiri atau kelompok NU ini kita itu kan di pemerintahan terbagi dilihat menjadi dua. Orang PKB dan orang PBNU. Dan orang Jatman. Beda itu. Orang PBNU dan orang PKB. Jadi mana yang lebih ruwet? Ini membuat pemerintahan baru melihat bahwa mana yang relatif lebih bisa dipegang, lebih bisa dipegang secara kolektif. Tapi kalau ngomongin terbiasa dengan kotor. Soal ngomongin balas jasa, sekarang mungkin ada balas jasa yang di Muktamar itu. Kemarin juga PBNU kan punya jasa juga pemenangan 02 gitu. Apa itu berpengaruh gitu loh? Jangan-jangan emang akhirnya indikasi kuatnya adalah tadi maksudnya apa? Di Muktamar itu balas jasa. Siapa yang balas jasa ke siapa? Ya itulah. Itu. Maksudnya kalau lihat di Pilpres kemarin seperti Kiai katakan tadi, memang agak ada tertulis dan seterusnya, tapi kan secara track bisa dilihat itu kan juga ada jasa PBNU. Artinya kedekatan Prabowo dengan PBNU juga bisa dilihat akan semakin mesra, akan bisa merupakan ganti keteknya Mulyono gitu. Tapi yang perlu kita lihat nanti, kalau sampai terjadi itu akan terjadi gesekan di bawah. Jelas. Iya jelas. Kalau MLB terjadi. Ya ibarat Ansor Banser udah siap. Tapi PBNU kemarin MLB dan lain-lain. PBNU nggak berhasil loh bawa gerbongnya ke 02 kemarin. Iya. Buktinya Anies Caimin masih dapat banyak. Kalau berhasil tuh habis mereka. Iya, ini salah satu indikatornya itu. Tapi hitungannya banyak. Anies terpental. Hitungannya banyak. Berarti berhasil. Peta ini nanti akan terlihat setelah 20 Anies kan Oktober. berhasil, tapi PKB menang suara banyak. Iya. Enggak ini apa? PBNU-nya. Bantuan PBNU ke 02 saya rasa dianggap oleh Prabowo nggak terlalu berhasil. Ya emang katanya kurang ya. Karena emang orang-orang yang ke 02 kiai-kiai dan gus-gus itu memang sudah dari awal ke sono tanpa bantuan PBNU.
Ini semenjak dia menerima tambang itu jadi kartu mati. Iya, kartu mati. Itu yang bisa dibantah. Iya, itu kartu mati. Kartu mati benar. Nggak bisa ngeritik dengan pemerintah secara tajam dan lain-lain. Memang problemnya itu kali ya. Mungkin kurang mahir bikin proposal ya. Iya. Kan ini purpose sebagai sebuah hal yang diajukan ya. Kita mengajukan kan kartunya harusnya banyak ya, betul nggak? Nah ini tambah itu kartu mati gitu loh. Iya. Dan saya kira sebagai pembuat proposal itu rugi apa ya? Kartu mati tambang itu memang bisa dijebret ke sana sih. Harusnya kan proposal itu kemungkinannya banyak ya. Tambang udah melanggar keputusan muktamar, sisi lain juga kelihatan kemesraan dengan penguasa gitu. Tapi saya ngomong kalau soal MLB mah bukan masalah kesalahan ini, tapi kayaknya layak MLB kayaknya. Ya, warga Nadlin yang nonton layak atau tidak pokoknya kita lihat saja. Ya, kira layak atau tidak. Analisis saya bukan masalah ini, karena pengurus PBNU udah nggak ada sekarang. Gus Ipul jadi menteri. Tapi kan nggak ini Pak. Iya nggak maksudnya, iya nggak dipecat. Iya. Terus bendung, terus waktu pilpres sudah pada cuti-cutiin, kan berarti kantor PBNU sepi ya? Iya. Makanya di demo biar ramai. Iya kalau kantor PBNU sepi, ya ada MLB aja, nanti dipilih lagi ketuanya Gus Yahya gitu loh. Oh, Gus Yahya lagi. Ya, saya paham nggak? Jadi MLB ketuanya lagi Gus Yahya, terus pengurusnya yang baru. Yang kemarin pada ribut-ribut itu rukun salaman selesai. Dengan MLB itu nggak pernah terjadi dengan ketua yang sama. Baru yang lain kenapa? Ketua yang lama jadi lagi. Apa di MLB? MLB ini mengganti ketua umum. Iya, ini yang namanya MLB. Kalau itu MLB-nya kan lebih seru gitu loh. MLB ini tuh muktamar. Tapi PBNU harus melihat juga bahwa fenomena begini ya ada isu politik ya pasti ada dalam PBNU begini. Tapi harus melihat bahwa suara-suara begini juga atas apa yang dilakukan oleh PBNU, sepak terjang PBNU harus refleksi ke situ. Iya. Tapi soal layak apa tidak, nggak ada. Teman komentarnya di kolom komentar. Nggak ada asap yang apa? Nggak ada api, nggak ada asap apa itu? Kalau nggak ada api nggak ada asap.